لله وكفى والعاقبة للتقوى والسلام على من اتبع الهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم السر وأخفى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى اللهم صل وسلم وبارك على نبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي لأمته إلى هداية الله وجنته هي أحسن المأوى وأبقى وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اقتفى أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin rahimakumullah, marilah puji syukur tak terhingga patut untuk kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang tak terhingga yang kita terima di dalam hidup ini, yang takkan pernah mampu untuk kita balas. Hanya dengan bersyukurlah, itulah sebagai pertanda kita menjadi hamba yang bertakwa. Hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan dan setiap waktu kita, karena dengan takwalah kita akan menjadi hamba yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kehidupan di dunia terlebih di kehidupan akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang terjadi pada diri seorang Syekh Jalaluddin Rumi. Pada suatu malam beliau mengundang gurunya Syekh Syamsuddin At-Tarbizi untuk hadir di rumahnya. Sang guru setelah menerima undangan dari muridnya langsung menyanggupi dan pada malam tersebut langsung datang ke rumah Jalaluddin Rumi. Setelah hadir di rumah Syekh Jalaluddin Rumi dan makanan telah siap, tiba-tiba sang guru Syekh Syamsuddin At-Tabrizi meminta kepada sang murid Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, "Wahai Jalaluddin Rumi, siapkan untukku sebotol arak." Sang murid Jalaluddin Rumi terkejut. "Apakah guru meminum arak?" "Iya." "Kemana akan aku mencari arak pada malam hari seperti ini? Dan tumben aku mengetahui guru adalah seorang peminum arak." Sang guru menyatakan, "Sekarang engkau tahu bahwa aku meminum arak, maka siapkanlah segera. Tapi kemana hendak aku mencari? Carilah di tempat orang berjualan. Tapi tak mungkin aku mencarinya, wahai guru. Aku terkenal di kota ini, terkenal menjadi seorang ulama yang zuhud, seorang yang zahid, seorang yang faqih. Akankah seorang ulama mencari sebotol arak?" Sang guru menyatakan, "Suruhlah pembantumu untuk membelinya." Jalaluddin Rumi menjawab, "Kalau aku menyatakan meminta kepada pembantuku untuk membelinya, maka aku akan menghinakan diriku, menjatuhkan nama baikku di hadapan pembantuku. Kalau memang begitu, engkaulah yang berangkat, wahai Rumi." Singkat cerita, berangkatlah Jalaluddin Rumi ke sebuah perkampungan sepi yang di sana ada kedai penjual arak dengan memakai jubah kebesarannya. Setelah membeli, kemudian botol arak itu dimasukkan di dalam jubahnya. Syekh Jalaluddin Rumi tak pernah menyangka ternyata ada yang melihatnya. Dan kemudian mengikuti kemana langkah Jalaluddin Rumi menuju. Semua semakin lama semakin banyaklah yang mengikuti Jalaluddin Rumi. Sesampainya di depan Masjid Jami, di situ seseorang yang mengikutinya teriak dengan lantang, "Wahai jamaah sekalian, lihatlah, inilah Jalaluddin Rumi
seorang ulama yang kita kenal zuhud, yang selama ini mengimami sholat fardu kita setiap hari, ternyata dia seorang peminum arak. Apakah layak kita untuk tetap mengikutinya? Lihatlah, dan lama kemudian orang yang berteriak dengan lantang tersebut menyingkap jubah sang Syekh Jalaluddin Rumi. Terlihatlah botol minuman di dalam jubah tersebut. Tak berselang lama, semua masyarakat yang hadir pada malam itu langsung meludahi wajah Syekh Jalaluddin Rumi dan semua memukulinya. Bahkan ada yang berniat untuk membunuh Syekh Jalaluddin Rumi. Ketika proses ingin membunuh Jalaluddin Rumi, tiba-tiba teriakan lantang terdengar dari Syekh Syamsuddin At-Tabrizi. Wahai orang-orang yang tak tahu malu, akankah engkau mempermalukan menyiksa seorang ulama yang faqih? Hanya gara-gara sebotol minuman engkau menyiksa seorang ulama besar yang selama ini engkau kagum-kagumi? Para jamaah menjawab, dia seorang peminum arak ya Syekh. Lihatlah, ini bukan minuman arak, ini adalah sebotol cuka untuk membuat masakan. Semua tidak percaya. Kemudian Syekh Syamsuddin At-Tabrizi mengambil botol tersebut dan membuka tutupnya, kemudian menuangkan sedikit ke masing-masing tangan orang yang di sana. Setelah diciumi, ternyata hanya isi dari botol tersebut hanyalah cuka untuk membuat masakan. Semua meminta maaf dan memukul kepala sendiri hanya untuk sebagai bentuk penyesalan. Semua bersujud meminta maaf ke Jalaluddin Rumi, dan pada akhirnya satu persatu pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah hanya tinggallah mereka berdua di hadapan masjid jami tersebut, Jalaluddin Rumi berkata kepada gurunya, wahai Syekh, apa sebenarnya yang engkau inginkan? Engkau hampir saja menjerumuskanku, menghilangkan nama baikku, menghancurkan kehormatanku. Apa sebenarnya yang engkau inginkan, wahai guru? Syekh Syamsuddin At-Tabrizi dengan tersenyum menjawab, wahai Jalaluddin Rumi, lihatlah betapa orang awam begitu banyaknya yang mengagumimu, menghormatimu, menganggapmu sebagai orang yang seseorang yang berwibawa. Tapi lihatlah malam ini, hanya gara-gara botol yang mereka duga isinya adalah arak, mereka menghancurkanmu, meludahimu, bahkan berkeinginan untuk membunuhmu. Inikah kehormatan yang engkau perjuangkan selama ini? Akankah engkau seumur hidupmu hanya mengejar kehormatan di hadapan manusia? Lihatlah, manusia begitu menghormatimu, tapi hanya dengan hal sepele. Kehormatanmu selama ini tak ada artinya di hadapan sesama manusia. Lihatlah, wahai Rumi, hanya kehormatan manusiakah yang kau cari? Kalau memang engkau benar-benar ingin mulia, carilah kehormatan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Betapapun orang memuja dan memujimu, tapi suatu ketika hanya dengan masalah sepele pasti engkau akan dijatuhkan. Oleh karenanya, wahai Rumi, dan inilah yang menjadi pesan buat kita semua jemaah rahimakumullah, marilah melalui kesempatan ini kita saling mengingatkan untuk memperjuangkan kehormatan diri kita di hadapan Allah, bukan di hadapan sesama manusia. Begitu juga ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jelang. Benar-benarlah kita jangan sampai salah fokus. Kita maksimalkan waktu kita untuk mencari kehormatan diri di hadapan Allah, agar benar-benar keluar dari Ramadan nantinya menjadi hamba yang mendapatkan predikat al-muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar menjadi mukhlishina lahuddin, orang yang beribadah kepada Allah semata-mata karenanya, bukan hanya pamer, bukan hanya ingin pujian dari sesama manusia. Semoga kita selalu istiqamah di dalam kebaikan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrun raufur rahim.